Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izwail Zaki dari program studi teknik komputer dengan NIM 2505110011. Di sini saya akan membuat program UAS dengan bahasa C++. Nah, langsung aja kita untuk studi kasus pertama. Nah, di sini aku akan membuat kategori nilai akademik, membuat program untuk menerima input nilai 0 sampai 100 dan mengelompokkannya ke kategori A sampai E. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan alur logika dan mendemokan beberapa input. Nah, di sini aku akan menggunakan bahasa C++ dan menggunakan konsep if else dan if else bertingkat. Nah, langsung aja aku buka VS Code-nya. Nah, langkah pertama yang aku harus lakukan yaitu dengan membuat file. Sini contoh, saya akan membuat file dengan nilai academic.c++. Salah, kita kasih kategori nilai akademik C++. Nah, setelah itu langkah pertama untuk mengcoding di dalam bahasa pemrograman C++, kita menggunakan library include iostream. Nah, ini digunakan untuk bentar ya, include stream. Nah, ini untuk mengambil di cout atau scene dan scene, lalu kita menggunakan using name space std. Nah, ini digunakan untuk ketika kita mengcoding, kita tidak perlu menggunakan std lagi dalam mengcoding ya teman, nggak menggunakan std berbaris gitu. Nah, langsung aja kasih main kurung buka kurung karawal, lalu kita masukkan variabel nilai. Nah, di sini aku bakal menggunakan double ini untuk mengecek desimalnya. Double nilai. Nah, setelah itu kita panggil nih nilainya di terminal cout, masukkan nilai Anda scene, kita panggil nilainya di sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, aku mau memvalidasi 3 hal. Yang pertama, kita harus memvalidasi apakah inputannya itu desimal tanpa pakai huruf dan lebih dari 100 atau kurang dari 0. Di sini kan kita diberi perintah untuk input nilai 0 sampai 100. Nah, kalau kita input 101 atau angka atau desimal, nah nanti programnya tidak akan menjalankan tugasnya, tidak akan menjalankan program untuk mengkategorikan nilai A sampai E. Nah, sini aku akan membuatnya. Yang pertama, aku akan membuat untuk memvalidasi apakah inputan nilai itu bakal menggunakan huruf. Aku kasih if cin nilai seperti ini, bukan nilai file. Nah, cin file ini, lalu kita kasih kurung karawal. Ketika sudah validasi ini, kita kasih cout, kita kasih print, masukkan input tidak valid harus berupa angka, terus inline. Nah, udah nih validasi ke 1.
Lalu kita validasi kedua lagi dengan else if. Nah, yang kedua ini kita akan memvalidasi apakah inputannya itu desimal. Nah, fungsinya double ini untuk mengecek apakah desimal. Nah, sini kita buat fungsi lagi, buat validasi lagi dengan else if jika nilai ini nt nilai, nah seperti ini untuk memvalidasi apakah dia desimal. Jika dia desimal, maka cout input tidak valid harus berupa bilangan bulat, Nah, setelah itu kita buat validasi lagi untuk memvalidasi bilangan bulatnya apakah lebih dari 100 atau kurang dari 0. Else if nilai lebih kecil dari 0 dan nilai lebih besar dari 100. Seperti ini. Jika iya, maka input tidak valid harus nilai 0 sampai 100. Nah, 100 and line. Nah, aku udah membuat tiga validasi seperti ini. Lalu kita buat kategorinya dengan else. Nah, else integer, kita buat integer, kita buat variabel integer lagi n. Jika integer n ini sama dengan nilai, jadi harus berupa bilangan bulat. Nah, seperti ini. Ini kita kalau program dijalankan nanti dari sini program akan memvalidasi ini dulu. Jika ini tidak ada yang sama, tidak ada yang terpenuhi di sini, maka dia akan menjalankan else, ya kan? Nah, if kita buat validasi lagi, if n itu sama dengan integer nilai yang inputannya harusnya desimal, harusnya bilangan bulat. If n lebih besar sama dengan 80. Nah, saya mengkategorikannya sesuai dengan yang ada di Google. Sini saya sudah men-search sini kategori A 80/100 dan kategori B 70/79 seperti ini, sesuai ini. Lalu kita langsung aja, ketika n itu lebih dari 80, maka cout kategori nilai Anda adalah A. Jangan tak line if n lebih besar dari 70. Aduh, maka cout kategori nilai Anda adalah B and line.
if n lebih besar dari 55, maka sifat kategori nilai Anda adalah C dan lain. Lalu if n, jika n itu lebih besar dari 40, maka sifat kategori nilai Anda adalah D. Nah, kita buat lagi nih. Kita buat untuk akhirannya else. Nah, jika else ini si out, ada si out, si out kategori Anda dan lain. Nah, sini jika udah memvalidasi 3 ini, maka dia akan menjalankan ini integer. Jika if lebih besar dari 80, maka kategori A. Lebih besar dari 70, maka kategori B. Lebih besar dari 55, maka kategori C. Dan lebih besar dari 40, maka kategori D. Dan kalau tidak lebih, kalau kurang dari 40, maka nilainya E. Nah, kenapa aku pakai L? Nanti biar simpel aja. Nanti kalau tidak lebih dari 40 atau tidak lebih sama dengan 50, maka kategori nilainya adalah E. Oke, ayo oke, kita coba run aja. Nah, seperti ini. Nah, jika aku menginput ini sebuah angka desimal, maka input tidak valid, harus berupa bilangan bulat. Taran lagi, ketika aku menginput dia sebuah huruf, contoh teknik komputer gitu, maka input tidak valid, harus berupa angka. Nah, ketika aku menginput bilangan bulat yang kurang dari 0 atau lebih dari 100, nah kita kasih min 1 deh, input tidak valid, harus nilai 0 sampai 100. Nah, ketika aku input 0 sampai 100, contoh sini aku ambil nilai berapa ya, nilai 85 deh. Nah, bentar, salah teman-teman, bentar. Oh, ini yang salah, berarti ini yang salah. Kita save dulu, coba kita save 85. Nah, kategori ada A. Nah, kita coba untuk nilai E ya, apakah ini bekerja. Contoh 30. Nah, kategori ini adalah E. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke studi kasus yang kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menampilkan deret angka total dan nilai dari bilangan genap berdasarkan input n. Nah, ini menggunakan konsep looping, yaitu for dan while. Nah, langsung aja aku langsung juga buka VS Code-nya. Di sini aku bakal tambahkan file baru deret angka.cpp. Seperti biasa, untuk mengawali C++, kita kasih library include iostream using name space std
untuk tidak ribet ya dalam menggunakan C++ supaya tidak menggunakan std berkali-kali. Terus in main ini untuk membuat program awalnya. Setelah itu kita masukkan variabel n, tapi sini aku menggunakan double untuk mengecek apakah n ini berkali desimal atau bilangan bulat. Double n, lalu kita print n nya, masukkan nilai n, lalu cin n pangkalnya sini. Nah di sini aku bakal membuat beberapa variabel lagi integer, yaitu total integer bilangan genap, dan integer deret. Oh ya, aku kasih nilai dulu. Integer totalnya sama dengan 0, dan integer bilangan genap sama dengan 1, integer deret sama dengan 1. Lalu aku buat looping terlebih dahulu. Sebelum membuat looping, aku panggil dulu cout. Untuk program aku kasih deret angka ke n ya, n, kasih ini ada spasinya, titik koma. Oke. Lalu setelah itu kita buat loopingnya for deret sama dengan 1. Nah kenapa aku nggak pakai inter, kan biasanya inter ini in i. Nah berhubung ini deretnya sudah aku kasih integer, udah aku masukin variabel sini, makanya aku langsung aja deret. Aku langsung masukin deret aja, deret sama dengan 1, titik koma, deret kurang dari sama dengan n, terus deret plus. Dan ini scriptnya agak nge-lag. Nah setelah itu teman-teman kita kasih kurung karawal. Oke, udah betul ini scriptnya kurung karawal. Lalu kita langsung aja panggil deretnya, deret, kasih value di sini. Terus kita buat total ini tambahkan ke deret ini. Jadi ketika kita aplikasikan seperti ini, total plus sama dengan deret. Jadi ketika deret ini mencetak 1, nah total ini akan menambahkannya. Contoh, aku cetak 1 nih, cetak 1 berarti tambah 1 tambah 1, cetak 2 0 tambah 2. Ini kan loopingnya kan seperti ini teman. Deret sama dengan 1, diawali dengan 1, dan deret kurang dari 5, dan deret plus. Jadi setiap deret ini akan ke n dan akan menambah 1. Nah sini aku kasih totalnya plus sama dengan deret. Artinya berarti kalau setiap dia dicetak maka akan menambahkan setiap dia dicetak akan menambahkan 0. Jadi 1 tambah 0, 1 nih, 1 tambah 0, terus tambah 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 4, 1 tambah 3 4, 2 tambah 3 5, ya lupa seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kita membuat namanya bentar, kita tutup dulu di sini cout indl, lalu kita panggil lagi cout untuk mengunculkan totalnya, penjumlah nilai
total penjumlahan nilai ke n, nilai ke, nah n nya kita pisahkan n, terus kasih ini, nah ke n total NBL. Nah seperti ini kita sudah memanggil total di sini. Nah langkah selanjutnya kita buat looping untuk genap. Nah untuk genap ini aku bakal menggunakan while bg genap dibukti dari n, maka if bilangan genap ini lebih kecil sih, dibagi 2 itu habis, maka si out bilangan genap titik 2. Oh ya, aku belum memanggil lagi si out dulu. Si out bilangan genap dari deret ke n adalah genap. BG genap plus kita si return di sini, return no. Nah ini bacanya seperti teman, ketika bilangan genap ini kurang dari n, maka dia akan menjalankan fungsi jika bilangan genap ini dibagi 2 itu habis, maka dia akan dicetak seperti itu teman. Contoh ya, contoh n nya itu 5. Jika satu kurang dari 5 itu betul, maka dia akan menjalankan ini. Tapi satu itu tidak bisa dibagi 2, maka dia tidak akan mencetak bilangan genap. Tapi kalau dia mencetak 2, kayak ini ada bilangan genapnya ini, plus-plusnya ini. Nah ini kan apa ya, mempresentasikan ditambah 1 gitu kan, seperti deret ini. Nah makanya kalau dia 2, kalau dia 2, maka dia akan menjalankan fungsi ini seperti itu. Langsung aja kita demo seperti kita demo terang. Salah teman-teman, ini double-nya salah, harusnya in aja, intn aja. Salah double yang tadi ya. Oke, tadi saya sudah perbaiki ya untuk bilangan genapnya. Di sini harusnya 1, biar nanti dia menjadi 1 terlebih dahulu, dan ini harusnya tidak boleh dikasih bilangan genap ya, harusnya kita hapus dulu. Oke, kita jalankan dari 10, dan ya muncul dari angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dan total percobanya 55, dan bilangan genapnya dari 10 itu 2 4 8 10 seperti itu. Oke, kita lanjut ke studi kasus selanjutnya. Oke, di sini studi kasus selanjutnya itu tentang kita disuruh untuk membuat pola bintang, program mencetak pola segitiga naik dan pola segitiga terbalik dengan menggunakan nasib loop, atau kalau aku pahami ini seperti loop dalam loop gitu. Oke, langsung aja kita di VS Code nya kita tambahkan file baru namanya pola bintang, jangan di output dong, luas pola
bintang dot. Oke, yang pertama kali aku menggunakan include iostream di bari iostream, lalu jangan stream iostream. Nah, setelah itu using namespace std in main. Setelah itu kita masukkan variabel integer bintang, berapa bintang yang kita mau, terus cout, kita print masukkan berapa banyak bintang, ini aja lah, terus sin bintang, lalu kita membuat loopnya di sini for integer i sama dengan 1, in i sama dengan kurang sama dengan bintang, dan i sama dengan i plus plus. Nah, kita kasih huruf awal. Nah, ini seperti biasa ya loopnya, nanti dia mencetak i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3 sampai n. Oke, lalu nah ini yang terpenting, kita membuat spasi lah di antara segitiga tersebut. Nah, ini kan segitiga kan kayak gini kan. Nah, kita membuat spasi ya, spasi dulu, spasi cout ndl, supaya ini barisnya itu dia dihitung satu-satu gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita buat lagi for integer j sama dengan 1. Nah, j ini lebih kecil dari i. Nah, ini kita membuat sebuah kolom ya, di sini ada baris dan ini kolom. Nah, ini untuk spasi teman-teman, spasi dari antara kolom dan baris teman-teman. Nah, terus j plus plus. Oke, nah for ini akan menjalankan fungsi ini juga, cout bintang. Nah, inilah apa namanya simbolnya bintang ini, pakai bintang ini. Jadi ketika ini dijalankan i sama dengan 1, dia mengeksekusi ini 1, dan ini nggak bakal apa namanya ya, dan dia nggak bakal eksekusi, soalnya dia ada cout idealnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sesuai n nya lah ya. Pokoknya ketika ini i sama dengan 1, maka di sini juga dia kalau j kurang dari i, maka ya intinya dua-dua ini teman aku masih memproses for. Pokoknya intinya ini sebagai baris dan ini sebagai kolom, itulah intinya gitu teman-teman. Cout, kita buat cout bola segitiga naik. Nah, kita kasih n untuk spasi teman-teman, spasi garis miring n. Lalu dapat di sini cout bola segitiga segitiga
terbalik n. Kita buat loopnya untuk segitiga terbalik for integer i sama dengan 1. Salah, kita kan buat terbalik, berarti kita harus menyesuaikan bintangnya. I maksudnya integer bintangnya ini i sama dengan bintang, i sama dengan bisa sama dengan 1 karena dia terbalik, sama dengan 1, lalu i plus i min min min. Nah, si out kita buat spasinya, si out in the out, kita buat kolomnya for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus, lalu kita buat si out, kita buat fungsinya bintang seperti ini. Lalu di sini aku bakal buat spasi juga di sini, si out n return boom. Kita coba run di sini. Nah, kita masukkan dikit aja lah ya, 4. Nah, akan input seperti teman bintang segitiga seperti itu. Nah, ini sistemnya itu seperti kayak gini teman-teman. For i, karena kan percetakan pertama itu kan satu, terus di sini dia mengikuti yang i. Ketika 1, maka dia di sini juga mengikuti 1 2 mengikuti i juga. Berarti kalau j nya ini, berarti kalau i nya yang 2 misalkan, jadi j nya ini sampai 2 seperti itu teman. Nah, dia dispasi oleh si out in dl. Kalau dia nggak ada si out in dl, dia bakal panjang seperti itu teman, dia bakal panjang. Jadi ya setiap tahapnya dia akan di stop oleh si out in dl ini. Nah, j ini tinggal mengikuti, dia tinggal mengikuti kalau i nya 2, j nya juga 2, kalau i nya 3, j nya juga 3, i nya 4, j nya juga 4, seperti itu teman-teman. Dan ini yang di sini dia di awal dengan n yang terlebih dahulu. Nah, terus i sama dengan i lebih besar dari 1. Nah, seperti ini dosa 1, dan tapi i min min min, dia selalu berkurang, dan j ini tinggal mengikuti teman. J itu dia tinggal mengikuti apa i yang lakukan terhadap bintangnya ini teman, dan dia akan dispasi oleh si out ideal seperti itu. Studi kasus selanjutnya, pemrograman selanjutnya. Oke, jadi studi kasus selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat program memvalidasi password dengan minimal 8 karakter, ada angka dan huruf besar, menggunakan loop dan if. Jadi di sini langsung aja aku bakal ini membuka VS Code. Dari sini aku udah membuat file dengan nama password.cpp. Langsung aja, yang untuk pertama kita masukin library dulu, iStream. Oke, seperti ini. Lalu using namespace std, lalu in main integer main. Nah, kita membuat stringnya terlebih dahulu, string password. Nah, setelah itu kita membuat loop
loopnya. Jika nanti kita passwordnya itu salah, maka program itu nggak akan berhenti ya, sampai ada inputan yang benar, ada input password yang benar. Nah, sini aku bakal menggunakan while true untuk loopingnya. While true awal, setelah itu kita print passwordnya. Yang untuk memunculkannya di terminal, masukkan password Anda, change password. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat loop untuk untuk mengecek password tersebut, apakah dia menggunakan huruf besar, apakah dia menggunakan angka, dan apakah dia lebih besar, dan apakah dia terdiri dari 8 karakter. Jadi sini kita membuat loopingnya dengan for i sama dengan 0 ya, i sama dengan 0, i lebih kecil dari password.length. Nah, password.length ini untuk mengecek apakah berapa karakter yang di input user untuk menginput password tersebut. Nah, seperti itu. Password.length i plus plus, lalu kita kasih kurung karawal. Nah, setelah itu kita cek nih apa aja komponennya. Ketika jika if is digit nah password, bentar saya agak lupa. Gini, password dot length salah, password i. Nah, password i berarti password i kita kasih ini, lalu password i ketika ada digit password i, maka booleannya true. Lupa cuy, aku belum membuat ini membuat boolean itu kayak true false nya. Jadi jangan sini lah, boolean huruf besar, misalnya huruf besar sama dengan false, angka sama dengan false. Nah, ini untuk mengecek apakah dia false atau true gitu. Jadi huruf besar itu true, soalnya kalau dia ada di angka ya harusnya ya. Oh ya, digit kan angka ya, jadi angka sama dengan true. Oh ya, ini belum aku kasih ini ya, bentar. While true, nah seperti ini, angka sama dengan true, artinya betul ya. For i sama dengan 0, change password. Apa yang salah nih? Ini belum ke sini. Lihat password lain i sama dengan 0, for i sama dengan i, password lain kurang ini. Nah, seperti ini. Oke, angka sama dengan true. Oke, kita langsung, bentar, int belum integer. Nah, lalu kita buat looping lagi untuk bukan, kita buat if lagi buat mengecek apakah dia ada huruf besar. Jadi if i is upper password i ya, password i, maka huruf besar ini
sama dengan true. Nah setelah ini setelah itu kita membuat namanya untuk memvalidasi password Erlang-nya ini, apakah dia lebih dari, apakah dia kurang dari 8, apakah dia ada angka dan apakah dia ada huruf besar gitu kan. Kita buat if password length lebih kecil dari 8, maka dan ada angka. Ini sebelumnya agak ngelek coy, angka dan ada juga huruf besar, maka si out. Nah ini untuk mengecek benarnya ya teman-teman, maka si out ini password Anda benar. Dasar ini, lalu kita break sini untuk mengeluarkan programnya jika dia benar. Nah tetapi jika dia salah, else, maka if password length salah ini salah sih, hari ini lebih besar sama dengan 8. Nah ini yang ini harusnya lebih kecil dari 8. Password length lebih kecil dari 8. Nah maka dia akan menggunakan si out password harus terdiri dari 8 karakter seperti ini. If kita masukin angka kalau angka si out password harus terdiri dari angka. Nah seperti ini. If huruf besar si out password harus terdiri dari huruf kapital lah ya, dari huruf kapital seperti ini. Nah sini aku tambahin lagi yang biar enak si out. Coba lagi. Nah NTL kita kasih return no set. Nah untuk biar biar tampilannya bagus, kita kasih spasi dengan menggunakan n sini, n di belakangnya. Nah seperti ini seharusnya sudah bisa ya. Ini bisa 8. Oke, kita coba mendemonstrasikan. Sekarang
harusnya di sini coy, harusnya itu tadi dia ada di sini. Nah seperti ini, harusnya dia di sini. Saran. Nah, langsungkan password kita. Semisal kita membenarkan password kita, Izu, jangan universitas, jangan apa ya, teknik 1 2 TEK 4 5 6 nih, kita kasih digit nih, 28, 1 kapital, 2 angka, dan 8 karakter. Jadi 28. Maksudnya benar. Coba kita kalau kita salahkan. Coba untuk menyalahkan jika dia tidak terdiri dari delapan karakter. Teknik doang nih, teknik doang. Maka password harus terdiri dari 8 karakter dan password harus terdiri dari 8 angka, tapi dia teknik T-nya ada huruf besarnya. Nah, kita coba lagi. Semisal ada angkanya tapi tidak ada huruf besarnya. Teknik. Dan pas Anda harus terdiri dari huruf kapital. Nah, seperti itu. Oke. Langsung aja kita ke studi kasus selanjutnya. Oke, kita ke studi kasus selanjutnya, yaitu menghitung rata-rata, nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan computation dari sebuah data pada list Python array dan lain-lain. Nah, sini data-data ini kita input sendiri, jadi otomatis kita nggak kita manual, tapi kita pakai apa ya, jadi user nanti harus menginput berapa data yang harus dihitung ya. Oke, yang pertama-tama tentu saja kita tentu saja aku membuat array SPP include. Kita library dulu, kita add library include iostream using namespace std. Setelah itu aku buat fungsinya dengan in rata. Saya buat fungsinya terlebih dahulu, yaitu fungsi rata. In rata kita masukin variabel-variabelnya in data array, in n. Nah, data ini nanti sebuah array, dan in n ini sebuah berapa array yang akan diinput atau berapa banyak data yang akan diinput. Lalu kita buat integer total. Nah, total ini total sama dengan 0 ya. Lalu saya buat looping for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus
i plus plus, lalu di bawah sini buatlah sebuah penjumlahan ya, jumlahan atau apa ya, penjumlahan total sama plus sama dengan data i itu, lalu return total bagi n. Jadi fungsi ini tuh maksudnya seperti ini, in total 0 ya, in total 0, total plus sama dengan data i. Data itu apa? Data i berarti ini, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus 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 plus. Nah, jika nanti data ini 1, maka ini juga nambah 0 plus 1. Nah, total ini kan sama dengan, kan ini sama dengan juga nih. Jadi ketika data ini 1, maka totalnya enggak 1. Nah, begitu terus sampai nilai ke n. Inilah total gitu. Lanjut, in maksimum, nilai maksimum, in data array in n, in total maksimum sama dengan in maksimum sama dengan data 0. Oke. Sebenarnya kalau mau data 0 juga apa sih sebenarnya, tapi aku lebih yakin data 0. Lebih yakin 0. Sorry, tapi ini harusnya kalau data itu kan dia bisa aja desimal ya, jadi aku kasih float aja biar dia hasilnya desimal. Lalu kita buat looping di sini, i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Oke. Nah, di sini juga beda. Jadi di sini harus menggunakan if, lalu data i belum bisa dari maksimum, maka maksimum itu sama dengan data. Nah, seperti itu. Nah, ini bacanya gini teman-teman. Jadi kalau data 0 ini sebuah perbandingan. Jadi ketika looping ini bekerja, misal i sama dengan 1 ya, anggaplah 1 kan, i plus plus nih, anggaplah 1 bandingin 0, bandingin data i sama maksimum, mana ya, maksudnya tuh ketika data i, ketika bacanya dari sini teman-teman. Ketika data ini mempunyai input 1, maka maksimum juga 1, seperti itu. Nah, tapi kalau ada nilai yang baru, jadi inputnya kalau 1 2 3, misal 1 2 3 nih inputnya, jadi dia membandingkan apa yang paling besar itu mana, contoh data 1 sama dengan 1, data 2 sama dengan 2. Maka kalau kita bandingkan data 1 sama data 2, yang lebih besar itu data 2, maka di input lah, cetaklah itu data 2 itu dengan maksimum ini, kita return maksimum, kita cetak di return maksimum sini, return maksimum. Nah, seperti ini. Setelah itu aku membuat fungsi minimum in data array, in n, kurung karawal, in minimum, seperti maksimum tadi, data 0 for, kita buat looping, aku buat looping sini, in sama i sama dengan 0, i
kurang dari n, i plus plus. Nah terus if data, nah kebalikannya minimum maksimum tadi, kalau maksimum itu lebih besar dari data i, masih kalau data i itu lebih besar dari maksimum, mah sini data i kurang dari maksimum, seperti itu. Minimum, nah seperti ini. Lalu kita minimum sama dengan data. Nah setelah saya membuat fungsi ini, nah ini programnya yang kita harus jalankan in main. Nah kita buat input n, soal masukkan berapa array, misalkan ini kan n nya termasuknya array ya, in n berapa data n lah, berapa data n itu aja biar bunyi. Terus in r ini kita buat seperti data tadi, kita apa ya, saya buat persis sama yang fungsi tadi, in r and cout, masukkan n data. Oh berarti ya kalau ini sebuah array teman-teman, ini sebuah array, berarti masukkan n data n seperti ini. Lalu kita buat looping for i sama dengan in i sama dengan 0, i kurang dengan n, i plus plus i sin r i bam, seperti ini. Lalu setelah itu kita cout, kita panggil fungsinya di sini, nilai rata in r array and dia. Nah cout nilai maksimum data maksimum r salah, jadi fungsinya kan max ya, max r and indl cout nilai minimum seperti ini, min r n ndl. Nah saya coba demonstrasikan bagaimana program ini bekerja. Dapat data n, saya masukkan, coba aja 3 loh, masukkan 3 data. Ini kayaknya ada yang salah nih, masukkan 3 data. Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit, saran lagi coba. Jadi di sini i nya harusnya 1 ya, jangan 0, yang minimum dan maksimum.
Oh lupa, ini belum aku kasih return. Lupa, belum kasih return ini. Nah, return ini sangatlah penting karena return ini untuk memanggil fungsi yang ada di sini. Jadi tanpa return dia tidak terpanggil gitu fungsinya. Nah, coba kita kasih 5 data. Waduh, biasa kayak gini, nggak apalah. Terus kita coba 5, 4, 10, 2, 6, 6 dan 3 lah coba. Nah ya, nilai datanya 5 dan nilai maksimumnya 10 dan nilai minimumnya 2. Jadi betul ya. Jadi 4 tambah 10 itu 14 tambah 2 16, 16 tambah 6 itu 22, 2 tambah 3 itu 25, 25 bagi n itu 5 berarti 5. Betul ya. Oke, langsung aja ke studi kasus selanjutnya. Oke, kita ke studi kasus selanjutnya, itu disuruh untuk membuat konsep studi kasus dengan menggunakan Python. Program menerima total harga dan kuantitas, penghitung total diskon, dan menampilkan stok lengkap. Nah, langsung aja aku buka VS Code-nya. Nah, sini aku buat file baru yang namanya kasir mini b. Nah, pakai Python tadi kan saya pakai C++. Nah, di sini yang untuk studi kasus yang terakhir menggunakan menggunakan Python. Nah, untuk angka pertama kita buat dua variabel, yaitu harga barang dan jumlah barang. Harga barang sama dengan, nah aku kasih kotak ini untuk apa ya, kosongan dulu, kosongan kayak array nya lah versi Python. Lalu jumlah barang sama dengan begini. Lalu nah setelah ini aku akan menginput variabel lagi n ini untuk mendefinisikan nanti per item-item yang kita akan input ya. Contoh sini n int integer input, masukkan item yang Anda ingin beli. Nah, seperti ini. Nah, lalu aku bakal buat looping untuk itemnya. Jadi langsung aja for in range n titik 2, lalu print. Ini untuk memprint itemnya tadi, item ke f. F ini untuk menginput apa n nya, jadi kayak i plus i plus 1. Nah, jadi kan ini kan loopnya gini kan i nya harusnya 0. Nah, n nya ini n nya ini didapat dari masukan di terminal nanti. Misal n nya 1, maka dia i nya itu 1, maka i nya itu 0 sama 1. Jadi i nya nanti 0. Nah, 0 ini sama 1. Misal n nya ini 2, berarti 1 2 gitu. Seperti itulah. Lalu kita buat variabel lagi, yaitu harga barang. Harga sama dengan harga sama dengan print. Bentar. Harga sama dengan print
masukkan ke barang, mungkin seperti ini. Oh, lupa harga float. Nah, float ini nanti definisinya dia desimal. Float input lalu masukkan harga barang. Nah, lalu kita masuk lagi jumlah dengan int. Jumlah itu nggak semestinya desimal ya, mana ada jumlah atau barang itu 0,1, nggak mungkin ya. Jadi kita pakai int aja, masukkan jumlah barang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita panggil nih di harga barang, harga underscore barang, jumlah underscore barang ini, dan ini kan kosong nih. Nah, makanya kita mengambilnya dengan menggunakan append. Ntar ini printf apa ya? Print input. Oh ya, lupa input. Nah, seperti ini. Soalnya bisa ya. Oh, yang salah ini. Jadi di luar, ini artinya di dalam bukan di luar ya. I plus 1. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya, harga barang append harga, jumlah barang append jumlah. Nah, oke, setelah itu aku bakal menghitung total dengan 0, total plus sama dengan harga barang I dikali jumlah barang I. Oh ya, harusnya aku bikin loopnya dulu sini, for i in range n. Nah, seperti ini. Gimana sih, Cok? Oh iya, berarti totalnya 0 nih, total sama dengan 0. Nah, jadi totalnya sama dengan 0. Jadi for i index item ke 1, item ke 1, harga barang 1 dan jumlah barang ke 1 itu dikalikan di sininya. Nah, di sini setelah itu aku bakal bikin diskon dengan 0 for, bukan for in sih, if total sama dengan 50.000, misal 50.000, maka angka total sama dengan 0,10 kali diskon sama dengan total 0,10 kali total. Kita coba lagi elif total sama dengan, ini kan diskonnya 10% ya, kita hitungnya 10%. Kita coba buat 50% lah, 100.000
10.000 diskon sama dengan 0,50 kali total, dan ya selesai. Lalu kita definisi, kita jumlahkan, kurangi diskon dengan totalnya. Total bayar sama dengan total min diskon. Lalu setelah sudah membuat fungsi ini dan looping segala macam, kita print struknya. Kita buat sebanyak mungkin sini. And print struk bayar, struk belanja lah, belanja, tap print satu lagi, nah seperti ini. Untuk belanja hanya kita ilangin. Oke, setelah ini kita buat subtotalnya ya. Subtotal sama dengan harga barang I kali total barang I, total barang I, jumlah barang I. Nah ini kita masukkan dalam struknya. Print F item ke 1 item ke I plus 1 item ke 1 titik 2 artinya titik 2 terus kita panggil jumlah barang I dikali itu total harga barang I titik 2 0 F. Nah ini untuk menghilangkan 0.0 di belakangnya nanti. Lalu sama dengan sub total 0 F 0 F. Nah seperti ini. Lalu aku print tapi beda logo, ini beda apa namanya, beda simbol. Ini kan sama dengan nih, enggak aja min. Nah sampai sini inilah. Nah setelah itu kita buat struknya lagi. Jadi yang pertama kita hitung totalnya berapa. Total belanja, total 0 F titik 0 F. Nah seperti ini. Print F diskonnya berapa, diskon
potongan diskonnya berapa lah, potongan diskonnya berapa, potongan diskon ini diskon 0F, harusnya bisa lah ya, diskon nggak bisa. F, kok ini belanjanya belanja. Oke, di sini kayaknya ada kesalahan. Di sini harusnya aku masukin loopnya dulu, for i in range, dan ini biar i nya ini bisa kedetek gitu. Diskon nggak bisa diskon F, bentar. Oh, salah lagi kan, jadi harusnya sini coy. Bentar, aku sama aja ini sama dengannya. Nah, seperti ini. Hanya di dalam sini ya, diskon no F. Nah, seperti ini. Lalu print lagi, print F total bayar. Jadi total bayar, total dikurangi diskon, total belanja dan dikurangi diskon gitu kan. Total bayar dengan seperti ini, tab tab. Nah, seperti ini, total bayar 0 seperti ini. Kita tutup dengan sama dengan juga sini, kita copy aja. Nah, oke. Print lagi, terima kasih sudah berbelanja, sampai jumpa, jangan lupa apa ya, sampai jumpa, gimana ya, mampir lagi ya. Nah, seperti itu, mampir lagi ya. Oke, nah aku jelasin. Pertama-tama kita punya harga barang, jumlah barang, dan n input, jadi berapa item yang akan dibeli pembeli, dan for in range. Nah, ini untuk loopnya untuk item, jadi setiap item nanti akan dihitung dengan menggunakan ini, dengan print item ke satu, item kedua. I kalau n nya 2 berarti i nya 1, kalau n nya 3 berarti i nya 2, seperti itulah. Lalu harga dimasukkan oleh pengguna, dimasukkan oleh pembeli. Harga barang kita ambil dengan item total sama dengan 0, aku kasih loop di sini for i in range, total sama dengan harga barang dikali dengan jumlah barang. Jadi kalau 5.000 dikali 2 5.000, 10.000, cukup sama dengan 0. Total belanja kalau dia lebih 50.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Tapi misal kalau dia belanja dari lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon 0,5 atau sama dengan 50% lah ya. Total bayarnya, total ini total belanjanya dikurangi diskon. Dan print stok belanja subtotal ini untuk menampilkan apa ya, displaynya untuk di terminal. Stok belanjanya print item ke satu seperti tadi. Membuat ini lagi, aku membuat loop lagi untuk mendeteksi i nya di English
seperti itu. X harga total ini yang untuk di sini sebentar kan dia harga barang kali jumlah barang, bukan total bayar, tapi beda harga barang kali jumlah barang. Kenapa nggak total aja, kan sama dengan tuh. Nah kalau total tuh, kalau total nanti akan digunakan di sini. Nah untuk membedakannya pakai susu total aja biar gampang seperti itu. Oke, kita coba demo, kita play. Masukkan item yang ingin beli. Contoh aku beli 2 item, item ke satu cuma 50.000. Kita coba diskon yang pertama ya, diskon pertama 50.000, 25.000 lalu barang 25.000 lalu barang, dan ya diskonnya 5.000. Kan kalau kan kita butuh budgetnya 50.000 nih, 50.000 dikali 10%, berarti hasilnya 5.000, dan total biayanya berapa, 1.500 karena kena potongan diskon 5.000. Seperti itu. Oke, mungkin begitu saja untuk demonstrasi saya dan presentasi saya terhadap program yang saya buat mulai dari studi kasus pertama hingga akhir. Bila ada salah kata atau perbuatan yang eh, tidak enak dan merasa tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.